Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nibras Wicadana Bamakerti. Saya dari jurusan Marketing Communication and Advertising. Di video saya kali ini adalah tentang sebuah video edukasi yang dimana kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya terkena kelainan skoliosis. Yang dimana kelainan skoliosis ini tuh khususnya pada zaman ini masih banyak yang belum mengetahui. Terkadang masih dianggap sepele atau bahkan masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang kelainan ini. Sejujurnya saat saya belum mengetahui terkena skoliosis, saya tidak tahu tentang kelainan ini. Bahkan saya tidak terpikirkan akan terkena kelainan tulang atau yang biasa disebut dengan skoliosis. Saya mengetahui terkena skoliosis ini pada saat saya tengah duduk di bangku SMP. Tetapi sebelumnya, saya tidak pernah menyadari nih bahwa saya itu terkena skoliosis. Karena saya pun juga tidak merasakan sakit pada bagian tulang belakang saya. Waktu itu tante saya melihat bahwa pundak saya ini tidak rata atau miring. Bunda dan ayah saya tidak pernah menyadari bahwa pundak saya itu miring pada saat saya duduk ataupun sedang berdiri dan berjalan. Saat tante saya menyadari ada yang salah dengan pundak saya, tante saya langsung bilang kepada orang tua saya untuk diperiksa. Barangkali memang tulang punggung saya ini terkena skoliosis. Lalu beberapa hari kemudian saya dibawa oleh kedua orang tua saya untuk melakukan ronsen pada tulang punggung saya di salah satu rumah sakit di daerah Slipi, Jakarta Barat. Saat di ronsen, saya dan kedua orang tua saya cukup kaget saat melihat hasil ronsen tersebut. Karena tulang saya ini sangat miring hingga sampai berbentuk seperti huruf S. Nah, untuk yang belum tahu nih tentang apa itu skoliosis, skoliosis itu sendiri artinya adalah gangguan atau kelainan tulang belakang yang ditandai dengan kelengkungan abnormal pada tulang tersebut. Normalnya, tulang belakang membentuk kurva dari bahu ke bawah dan terlihat lurus dari belakang. Tulang hanya akan terlihat sedikit melengkung jika dilihat dari samping. Sedangkan pada penderita skoliosis ini seperti saya, tulang terlihat melengkung ke samping meski dilihat dari arah belakang. Lengkungan biasanya berbentuk huruf S atau bisa juga berbentuk huruf C. Bagi penderita yang mengalami skoliosis, jika dibiarkan akan semakin parah. Skoliosis sendiri dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Skoliosis dapat menyebabkan masalah pada jantung dan paru-paru. Pada kasus skoliosis yang parah atau tulang belakang yang melengkung lebih dari 70 derajat, penderitanya ini akan mengalami kesulitan bernapas. Selain itu, jantung juga akan mengalami kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh akibat tertekannya jantung dan paru-paru oleh rongga dada. Nah, di sini saya beruntung kemiringan pada skoliosis saya ini tidak sampai 70 derajat karena skoliosis saya ini hanya 59 derajat. Walaupun 59 derajat ini hampir mendekati 70 derajat. Dengan kemiringan 59 derajat ini, saya merasa cepat capek saat melakukan suatu aktivitas. Misalnya seperti yang dulunya saya bisa berlari dengan waktu yang lama, tetapi semenjak terkena skoliosis ini saya hanya bisa berlari sekitar 5-10 menit saja sudah merasa lelah. Atau bahkan kurang dari 5 menit pun kadang saya sudah merasa capek untuk melakukan olahraga tersebut atau aktivitas yang membuat saya cepat lelah. Nah, kalau bertanya bagaimana sih kok saya bisa tahu nih kemiringan skoliosis saya sebesar 59 derajat? Nah, saya lanjut cerita lagi nih. Setelah saya melihat hasil ronsen, saya dan orang tua saya ini langsung pulang ke rumah dan dengan keadaan yang bingung juga kenapa saya bisa sampai terkena skoliosis ini. Akhirnya kedua orang tua saya ini mengambil persepsi sendiri dengan bilang bahwa saya nih terkena skoliosis karena pada saat saya ke sekolah dari SD sampai saya SMP pada waktu itu, saya selalu membawa beban yang berat di tas saya karena saya membawa semua buku pelajaran. Nah, setelah itu, ya pada saat itu karena saya juga nggak tahu ya, jadi saya ya iya-iya aja gitu ke orang tua saya. Setelah sekitar selama 2 mingguan setelah ronsen tersebut, saya pergi lagi ke salah satu rumah sakit. Kalau nggak salah selama 2 mingguan itu saya meriksa tulang belakang ini sampai ke 3 rumah sakit. Dan dari ketiga rumah sakit yang berbeda dengan dokter yang berbeda juga, mereka mengatakan hal yang sama, bahwa saya ini terkena skoliosis karena faktor keturunan.
Dan ya kedua orang tua saya pun makin bingung karena ya sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada kasus di mana kedua orang tua saya atau bahkan nenek kakek saya terkena skoliosis, atau bahkan mungkin sebenarnya kakek nenek saya ini atau buyut-buyut saya sebelumnya pernah terkena skoliosis, tapi mungkin nggak pernah ada yang sadar aja gitu. Nah, alhasil karena saya terkena skoliosis ini, dari ketiga dokter di rumah sakit yang berbeda, mereka sangat menyarankan saya untuk mengambil jalan operasi untuk memperbaiki tulang punggung saya ini atau memperbaiki skoliosis saya ini supaya bisa lurus lagi. Nah, tapi kedua orang tua saya, terutama bunda saya, sangat menolak jika saya diharuskan untuk operasi tulang belakang ini. Karena setelah dijelaskan tentang bagaimana operasi ini ya sebenarnya cukup mengerikan juga gitu. Saya pun yang mendengarnya pun cukup menakutkan juga gitu kalau harus menjalankan operasi ini. Operasinya pun juga nggak cukup sekali atau 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, bahkan bisa lebih. Nah, jika pada saat itu saya operasi, waktu itu saya kira-kira berumur sekitar 14 tahun. Lalu saya harus melakukan operasi lagi di umur 18 tahun. Lalu nanti akan dioperasi lagi pada umur sekian setelah saya selesai masa pertumbuhan. Dan mungkin nanti akan ada operasi-operasi selanjutnya yang akan saya jalankan. Ditambah biaya sekali operasi yang cukup mahal. Dan faktor utama mengapa bunda saya menolak untuk dioperasi adalah ketika operasinya itu gagal, besar kemungkinan yang paling parah adalah saya bisa mengalami yang namanya kelumpuhan. Nah, orang tua mana kan yang mau membiarkan anaknya itu lumpuh? Nah, ditambah saya ini adalah anak laki satu-satunya bunda saya. Nah, jika harus operasi pada saat itu pun juga membayangkan saja tuh saya udah ngeri banget gitu, udah takut lah. Karena ya ketika operasi dari leher saya ini sampai tulang ekor saya itu tuh dibelek gitu. Terus di setiap ruas tulangnya itu dikasih semacam mur untuk meluruskan tulang saya. Nah, nanti ketika saya makin tumbuh ya akan operasi lagi, dibelek lagi, dikendorin mur-murnya sampai selesai, sampai sembuh lah. Ya sejujurnya cuy, itu sangat mengerikan dan menakutkan sih untuk dilakukan, dan bahkan didengar pun cukup menakutkan. Nah, singkat cerita nih, saya udah masuk ke bangku SMK. Ayah saya ini merasa jika ke rumah sakit lainnya ya akan sama saja. Ujung-ujungnya pasti disuruh operasi. Ayah saya kemudian carilah di internet untuk dokter khusus tulang belakang. Di saat itu, ayah saya nemulah nih situs web namanya www.kliniktulangbelakang.com, yang secara kebetulan tempatnya itu tidak begitu jauh dari rumah saya. Mungkin dari rumah saya sekitar jaraknya 5 kilometeran lah. Nah, klinik tulang belakang ini berada di daerah Daan Mogot. Nah, langsunglah ketika menemukan itu, ayah saya langsung bilang ke saya dan bunda saya untuk periksa ke sana pada besok harinya. Keesokan harinya, saya pergilah ke klinik tulang belakang tersebut bersama kedua orang tua saya dan juga membawa hasil ronsen. Saat sampai di sana, saya langsung didaftarlah sebagai pasien dan bertemu dengan dokter khusus tulang belakang ini. Sebut saja dokternya adalah Dokter Budi. Nah, dari sini orang tua saya langsung membeli hasil ronsen tulang belakang saya. Lalu dihitunglah oleh Dokter Budi berapa kemiringan tulang belakang saya. Dan Dokter Budi ini mempunyai hasil bahwa kemiringan dari tulang belakang saya adalah 59 derajat. Dan dari sinilah saya mengetahui bahwa kemiringan tulang belakang saya itu sebesar 59 derajat. Lalu setelah sekian lama juga Dokter Budi berbicara dengan kedua orang tua saya, Dokter Budi menawarkan sebuah penyangga yang bernama brace untuk memperbaiki tulang belakang saya. Kira-kira seperti ini. Harganya sebenarnya cukup mahal untuk penyangga seperti ini. Mungkin kalau tidak memakai brace ini, atau ayah saya tidak membeli brace ini, mungkin ayah saya bisa membelikan saya dua motor metik yang baru gitu. Nah, sebelum memakai brace ini, badan saya diukur-ukur dulu nih untuk ngepasin ukuran brace-nya dengan badan saya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pun saya memakai brace ini pada hari itu juga. Nah, jujur banget, waktu pertama kali saya memakai brace ini, sakitnya tuh luar biasa banget. Tulang saya tuh yang melengkung itu seperti dipaksa untuk lurus oleh brace ini. Saya nggak bisa banyak gerak karena pakai brace ini waktu pertama kali. Selama 1 minggu penuh saya terus memakai brace ini dengan rasa yang sakit.
Lalu setelah seminggu rasa sakitnya sudah mulai menghilang karena mungkin tulang saya sudah terbiasa untuk memakai brace ini gitu. Saya harus memakai brace ini setiap hari dengan pemakaian sehari 23 jam. Brace ini nih dilepas ya saat saya mandi aja. Setelah mandi ya dipakai lagi. Bahkan saat saya tidur pun saya memakainya terus. Selama seminggu pertama itu saya benar-benar nggak bisa tidur malamnya, sampai pada akhirnya ya udah terbiasa dan udah jadi kebiasaan untuk memakai brace ini. Selain saya memakai brace ini, setiap minggunya saya terus-terusan kontrol ke klinik tulang belakang ini, dan ada gerakan khusus macam terapi untuk tulang punggung saya. Jadi seminggu sekali ini saya ke klinik dan terapi di sana, di klinik tersebut. Selama di SMK ya saya selalu memakai brace ini. Lalu ya beruntungnya saya ketika teman-teman saya ini menerima saya dengan memakai brace ini gitu. Untungnya ya mereka cukup mengerti dengan keadaan saya. Selama di SMK ini saya selalu izin pada hari Rabu untuk pulang lebih awal untuk ke klinik. Karena setiap Sabtu dan Minggunya itu klinik ini libur. Jadi saya terpaksa harus mengambil waktu untuk pulang lebih awal saat saya bersekolah pada waktu itu. Sejujurnya di SMK ini saya tidak pernah malu memakai brace ini, karena ya teman-teman saya juga selalu support saya gitu, selalu mendukung saya untuk menyembuhkan kelainan sklerosis saya ini. Bahkan beberapa guru pun juga mengetahui bahwa saya ini terkena sklerosis, dan beberapa guru pun juga mengetahui bahwa saya memakai brace ini gitu. Dengan memakai brace ini juga saya mendapat beberapa larangan dari dokter Budi, terutama pada saat saya olahraga. Saya tidak boleh olahraga dengan menggunakan tangan seperti bermain bola basket, volley, push up, sit up, dan apapun yang menggunakan tangan saya tidak boleh melakukan itu, karena itu bisa membahayakan tulang belakang saya, bisa akan semakin parah. Saya juga tidak boleh melakukan roll depan atau roll belakang, itu yang mungkin udah pada umumnya dibiasakan di sekolah-sekolah untuk melakukan itu, apalagi saat pengambilan nilai. Nah, dan ya brace saya pun ini pun juga keras. Terkadang teman saya tidak sengaja menyentuh atau menyenggol badan saya, mereka merasa kesakitan. Dan nggak ini juga, saya pernah tidak sengaja menabrak teman saya saat berjalan atau sedang melakukan aktivitas, dan mereka merasa kesakitan. Nah, ada di mana pada saat pelajaran olahraga ada pengambilan nilai roll depan dan roll belakang. Nah, untungnya guru olahraga saya pada waktu itu tuh sudah tahu jika saya terkena skoliosis. Jadi ya, ia membiarkan saya tidak mengikuti pengambilan nilai tersebut. Dan sepertinya saya langsung diberi nilai KKM dengan guru saya. Sebenarnya ya saya beruntung juga mendapatkan guru yang pengertian terhadap muridnya gitu. Tadinya saya kira tugasnya akan diganti dengan tugas yang lain gitu, yang tidak menggunakan fisik. Tetapi ternyata tidak. Dan mungkin guru saya ini langsung memberi saya nilai KKM gitu. Nah, selama sekitar 3,5 tahun saya ini memakai brace, dan ya syukurlah membuahkan hasil yang baik, walau kata dokter tulang punggung saya ini tidak bisa 100% lurus. Menjadi dari yang tadinya 59 derajat, sekarang tulang saya bisa menjadi 25 derajat. Nah, ini ada video singkat dari klinik tulang belakang ketika saya tengah menjalani terapi, dan ada beberapa kata motivasi untuk para penderita sklerosis dari saya dan dari ibu saya kepada untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya terkena sklerosis. Ya pokoknya enjoy aja, jalannya apa adanya. Jangan patah semangat. Terus kita juga harus positive thinking, nggak boleh negative thinking. Harus mempunyai semangat yang tinggi, mengajarkan dia agar jangan berputus asa, karena saya hanya memberi nasihat kepada dia kalau kita ikhlas menerimanya, insya Allah kita ikhlas juga menjalaninya. Dan itulah video singkat saya saat melakukan terapi di klinik tulang belakang.
atau klinik tulang belakang ini bernama Spine Clinic. Dan ada beberapa kalimat motivasi dari saya untuk mereka yang terkena skoliosis. Dan ada kata-kata motivasi dari bunda saya juga kepada orang tua yang anaknya mungkin terkena skoliosis. Nah, ya sampai sekarang ini alhamdulillah saya sudah melepas brace saya. Dan kenapa brace ini nih bisa berhasil memperbaiki skoliosis saya, karena brace ini mengkoreksi 3 dimensi, baik itu mengkoreksi kelengkungan frontal, lordosis, dan rotasi. Karena selain tulang punggungnya itu melengkung, tulang punggung ini juga memutar sehingga dapat menekan jantung dan paru-paru jika dibiarkan, dan akan merusak atau mengganggu pernapasan. Nah, ini yang menyebabkan tulang belakang terkoreksi dan menjadi stabil. Berbeda dengan kebanyakan brace hanya mengkoreksi kelengkungan saja, mengabaikan sisi atau bidang lainnya yang tidak terkoreksi. Maka tidak heran skoliosis terus berkembang dan tidak terkontrol. Jadi brace ini beda dari brace-brace yang lainnya, sehingga saya bisa sembuh lah. Nah, perlu diketahui juga nih bahwa penyebab skoliosis ini dapat dibedakan sesuai dengan jenisnya, yaitu yang pertama adalah skoliosis idiopatik. Idiopatik, yang dimana ini adalah jenis skoliosis saya. Karena pada skoliosis tipe ini tidak diketahui penyebab skoliosis secara pasti. Itulah sebabnya skoliosis ini tuh sulit untuk dicegah, karena banyak orang tidak mengetahui atau tidak merasa bahwa dirinya itu terkena skoliosis. Nah, hampir 80% penderita skoliosis ini termasuk dalam kategori ini nih, termasuk saya sendiri, karena tidak diketahui penyebabnya. Lalu yang kedua ini ada yang namanya skoliosis kongenitas. Penyebab skoliosis tipe ini karena proses pembentukan tulang belakang yang tidak sempurna atau tumbuh normal sewaktu bayi waktu masih dalam kandungan. Dan yang ketiga ini ada yang namanya skoliosis degeneratif. Jenis skoliosis yang satu ini nih terjadi akibat kerusakan tulang belakang yang berlangsung secara perlahan-lahan. Beberapa penyakit seperti Parkinson atau osteoporosis ini diduga turut memicu terjadinya skoliosis degeneratif. Nah, untuk tanda-tandanya pun skoliosis tidak menunjukkan rasa sakit. Namun, gejalanya bisa diamati oleh orang lain lewat tampilan fisik yang berubah bagi si penderita. Beberapa gejala atau ciri-ciri skoliosis tersebut adalah bahu miring, terus pinggang kiri dan kanan ini tidak sejajar. Satu pinggul lebih tinggi dari pinggul lainnya. Lalu ada tonjolan dari tulang belikat pada satu sisi lain. Pada satu sisi tubuh, satu kaki memiliki panjang yang berbeda. Nah, posisi kepala tidak berada tepat di tengah pundak. Lalu hampir 23% juga orang yang menderita kelainan tulang belakang jenis idiopatik seperti saya ini mengalami nyeri punggung, kesemutan, dan mati rasa. Tetapi saya tidak mengalami hal tersebut. Saya sama sekali tidak merasakan adanya nyeri, tidak ada yang merasakan kesemutan atau bahkan mati rasa saat saya terkena skoliosis ini. Karena benar-benar saya tidak menyadari bahwa saya terkena skoliosis, karena memang saya diduga mempunyai kelainan skoliosis ini karena memang pundak saya itu miring dan dilihat tulang punggung saya ini sangat miring gitu sampai berbentuk S. Nah, ada pun juga nih faktor-faktor yang memengaruhi resiko terkenanya skoliosis. Yang pertama ini adalah usia. Kelainan tulang belakang ini sangat sering atau umumnya muncul pada anak yang baru mengalami masa pubertas. Nah, yang kedua ini adalah jenis kelamin. Anak perempuan ini memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena skoliosis ini dibandingkan laki-laki. Nah, sebenarnya saya merasa beruntung juga karena dari saya dan kedua adik kakak saya yang perempuan, sayalah yang terkena skoliosis. Biar mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika memakai brace dan harus mengikuti terapi secara terus-menerus. Karena ya
jujur aja secara pribadi saya merasa lelah, merasa capek karena terus memakai brace ini, karena terus terapi untuk setiap minggunya, dan itu ya sangat lelah lah pokoknya di setiap harinya, di setiap minggunya untuk terapi dan selalu memakai brace ini setiap harinya selama 23 jam. Nah, lalu yang ketiga ini adalah riwayat kesehatan dari keluarga, atau yang tadi saya bilang adalah terkena sklerosis ini karena adanya faktor keturunan. Dari yang ketiga dokter yang saya sudah ke rumah sakit, dan dari ketiga dokter tersebut bilang bahwa saya berasal dari faktor keturunan. Dan bahkan dokter Budi dari klinik tulang belakang tersebut juga bilang bahwa saya ada faktor keturunan karena penyebab saya terkena sklerosis ini. Nah, terkena sklerosis ini sebenarnya menjadi kisah yang menarik banget untuk di hidup saya nih. 19 tahun dan 3,5 tahun saya habiskan dengan memakai brace ini, dan 3,5 tahun juga saya menghabiskan waktu saya untuk terapi untuk menyembuhkan tulang punggung saya. Walaupun pada awalnya memang merasa sakit karena brace dan takut karena nggak mau dioperasi, tapi akhirnya saya bisa menurunkan kemiringan tulang punggung saya yang tadinya 59 derajat menjadi 25 derajat. Saya juga memakai brace dengan bertahap, yang pada awalnya 23 jam dikurangin menjadi 22 jam. Pada akhirnya kemiringan tulang belakang saya sudah agak membaik, lalu dikurangin lagi menjadi 20 jam. Sampai di kemiringan 25 derajat, saya dikurangin sampai 10 jam sehari. Sehingga pada akhirnya, pada saat ini saya sudah melepas brace saya dan tidak memakainya lagi. Jujur, 3,5 tahun ini nih memakai brace tuh bukan waktu yang sebentar. 3,5 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Karena dari awal saya masuk SMK sampai saya lulus SMK, bahkan waktu pertama kali semester 1 saya masih memakai brace ini. Nah, saat memakai brace ini ada di mana saya merasa risih dengan adanya brace yang terus-terusan ada di badan saya. Saya capek yang terus-terusan harus terapi, terkadang saya juga bosen gitu ya buat pakai brace terus. Tetapi bunda dan ayah saya yang selalu support saya, bunda saya yang selalu bilang kalau saya bisa menjalankan semuanya dengan ikhlas, dan memang ini sudah keputusan Allah untuk membuat saya kelainan seperti ini, ya saya harus menerimanya. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya tentang sklerosis ini nih karena menurut saya ini adalah suatu hal yang penting. Apalagi untuk para orang tua yang mempunyai anaknya yang masih masa-masa pubertas. Karena memang dari yang menderita sklerosis ini nih nggak ngerasain sakit. Walaupun sebagian kecil ada yang merasakan nyeri pada punggungnya, tetapi itu pun jarang sekali. Jarang sekali ada yang merasakan sakit ataupun nyeri di punggungnya gitu. Karena jika sklerosis ini dibiarkan bisa berakibat parah. Selain tulang punggungnya yang berbentuk S, tulang pun juga memutar ke arah depan. Jadi jantung bisa tertekan dengan tulang rusuk atau tulang belakang dan bisa mengalami gangguan pernapasan. Bahkan bukan jantung aja, jantung dan paru-paru. Dan jika dibiarkan akan berakibat parah dan bisa merusak atau mempengaruhi pernapasan. Ada baiknya saran dari saya adalah harus berjaga-jaga sejak dini. Bukan hanya sklerosis saja, tetapi untuk yang mengalami lordosis atau tulang punggung terlalu condong ke depan, dan kifosis, tulang yang terlalu bungkuk ke bawah. Jika dibiarkan selama bertambahnya usia, pada nantinya akan semakin parah. Karena tidak ada salahnya dari sekarang kita harus berjaga-jaga. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan di video saya kali ini. Dan ini bisa kalian lihat Instagram dari klinik tulang belakang. Dan semoga video saya kali ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan semoga bisa mengedukasi bagi para penonton. Sekian video edukasi dan pengalaman saya tentang sklerosis. Maaf bila ada perkataan yang salah. Mau itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.